Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Syafitri, kelas 10 AP2, SMK Negeri 20 Samarinda. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang pahlawan NKRI, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Yuk kita simak apa saja penjelasannya. Tuanku Imam Bonjol. Beliau adalah seorang tokoh ulama, pemimpin dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau lahir di Bonjol, Pasaman di daerah Sumatera Barat tanggal 1 Januari 1772. Beliau putra dari pasangan Khotib Bayanuddin yang merupakan alim ulama terbesar dan dengan istrinya bernama Hamatun. Sebagai ulama dan tokoh setempat atau pemimpin setempat, tuanku mendapat beberapa gelar, di antaranya Peto Syarif, Malin Basah, dan Tuanku Imam Bonjol. Keterlibatan dalam perang bermula pada saat ia ditunjuk oleh Tuanku Nan Renceh sebagai pemimpin sekaligus panglima besar dalam kaum Padri. Sebagai pemimpin, Tuanku Imam Bonjol harus mewujudkan cita-cita yang diimpikan oleh pemimpin kaum Padri sebelumnya, dan juga beliau harus mewujudkan apa yang diinginkan atau apa yang diimpikan sebagai cita-cita rakyat Indonesia waktu itu, yaitu menuju ke kemerdekaan perang Padri. Munculnya karena adanya kaum ulama yang menentang perbuatan-perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kesyirikan, perjudian, minuman keras, serta pelanggaran pelaksanaan kewajiban ibadah bagi umat Islam. Hingga perang ini dikatakan sebagai perang saudara. Kenapa? Karena melibatkan sesama Minang dan Mandairi. Perang ini berlangsung saat kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Beliau meminta bantuan kepada Belanda justru memperumit keadaan kaum Padri, dan setelah lamanya mereka berperang, kaum adat menyadari bahwa Belanda sangat licik dalam berperang, sehingga mereka memilih berbalik arah dan memilih bergabung kepada kaum Padri serta bersama melawan Belanda. Akan tetapi perang ini dimenangkan oleh Belanda dengan susah payahnya, dan sekian lamanya Belanda pun memenangkan peperangan ini. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian beliau dipindahkan ke kota Minahasa, dekat Manado. Dan di tempat inilah beliau menghembuskan napas terakhirnya. Beliau wafat pada tanggal 8 November 1860 dan beliau pun dimakamkan di tempat pengasingan tersebut. Sebagai apresiasi bangsa Indonesia kepada Tuanku Imam Bonjol, pemerintah Indonesia pun memberikan penghargaan kepada beliau. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Sekian deskripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.